Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Pada hari ini kita sudah masuk kepada materi kuliah yang keempat untuk pertemuan yang kelima. Nah, kali ini kita membahas tentang negara dan demokrasi. Negara dan demokrasi. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini sekaligus nanti menjadi bagian daripada evaluasi kita, yaitu yang pertama menjelaskan sejarah lahirnya konsep negara hukum dan demokrasi. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur dan elemen negara hukum. Yang ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Sedangkan tujuan yang keempat yaitu menjelaskan pengaturan negara hukum dan demokrasi di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima adalah menjelaskan pelaksanaan negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Nah, itulah 5 hal tersebut yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang kelima ini, untuk materi kuliah yang keempat. Semoga bisa mengikuti dan memahaminya, sehingga materi ini menjadi bagian dari pembelajaran, pengetahuan, dan pengembangan wawasan mengenai negara dan demokrasi. Ya, negara hukum dan demokrasi. Baik, bicara tentang perkembangan konsep negara hukum dan demokrasi. Yang pertama, ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf, ya, dari zaman Yunani kuno, yaitu Plato. Nah, pada awalnya dalam The Republic, ya, dan sebuah buku The Republic, ya, Plato berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Nah, untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof, the philosopher king. Ini menurut Plato, ya. Nah, namun dalam bukunya The Statesman dan the Law, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua, yaitu the second best, yang menempatkan supremasi hukum. Nah, pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles yaitu untuk mencapai kehidupan yang paling baik, the best life possible, yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara, collective wisdom, sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya. Konsep negara hukum modern di Eropa kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu Rechtsstaat, antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan the rule of law yang dipelopori oleh Evidice. Nah, selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrati yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Nah, konsep negara hukum yang disebut Evidice dan Stoll dapat dikatakan sebagai konsep negara hukum generasi pertama yang menjadi pemikiran ahli hukum pada abad ke-19. Konsepsi negara hukum berdasarkan desain yang dirancang dua ahli di atas telah melahirkan negara hukum formil,
di mana peranan pemerintah sangat sedikit dan sempit dalam menjalankan pemerintahan. Sempitnya peranan pemerintah tidak hanya di bidang politik, tapi juga di bidang ekonomi yang dijalankan berdasarkan dalil laissez-faire, yaitu keadaan ekonomi negara akan sehat jika setiap manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing. Dari sisi politik ekonomi, tugas negara adalah melindungi kedudukan ekonomi kelompok yang menguasai alat-alat produksi dan pemerintah. Berangkat dari berbagai dampak negatif yang timbul dari penerapan konsep negara hukum formil yang hanya melindungi kepentingan sekelompok orang dalam sebuah negara saja, maka pemikir-pemikir hukum abad 20 akhirnya memikir ulang tentang konsep negara ini. Nah, pemikiran negara hukum abad ke-19 mulai digugat. Salah satunya disampaikan oleh Wolfgang Friedman. Ia menyatakan bahwa dalam konsep negara hukum itu keadilan tidak serta-merta akan terwujudkan secara substantif. Salah satu penyebabnya bahwa prinsip negara hukum cenderung memperkecil peranan negara dalam mengurus masalah sosial ekonomi. Prinsip bahwa pemerintahan dilarang campur tangan dalam urusan sosial ekonomi warga negara yang dianut konsep negara hukum formil bergeser ke arah sebuah gagasan baru. Gagasan tersebut adalah pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Nah, dalam konteks ini, Profesor Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum material atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan negara hukum material mencangkup pula pengertian keadilan di dalamnya. Gugatan terhadap konsep negara hukum formil inilah kemudian yang melahirkan konsep negara hukum material, yang merupakan generasi kedua dari konsep negara hukum. Sebagai konsepsi negara hukum abad ke-20, di mana dalam konsep ini negara hukum yang demokratis. Negara hukum yang demokratis mesti juga mencakup dimensi ekonomi dalam rangka mensejahterakan rakyat, di mana negara hukum material ini ditujukan untuk memperkecil disparitas ekonomi melalui intervensi pemerintah dalam mendistribusikan kekayaan negara. Dengan adanya perkembangan konsep negara hukum dari konsep negara hukum formil pada abad 19 menuju konsep negara hukum material pada abad 20 dan 21, maka konsep negara juga tidak saja untuk sekedar membatasi kekuasaan negara saja, melainkan juga untuk mengawal pemerintahan negara agar melaksanakan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat. Nah, agar kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya dapat dipenuhi, maka negara tersebut juga harus kuat, dalam arti tidak berada di bawah intervensi dari kekuasaan apapun yang tidak menghendaki keberpihakan negara pada pencapaian kesejahteraan rakyatnya. Baik, ya, kita lihat kembali tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menjelaskan sejarah lahirnya konsep negara hukum dan demokrasi. Nah, kali ini kita akan melihat kembali ada beberapa istilah yang digunakan, yaitu rule of law, Rechtsstaat, dan negara hukum Pancasila. Rule of law, Rechtsstaat, dan negara Pancasila. Teori the rule of law atau Rechtsstaat atau demokrasi atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam arti, apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas aturan main, rule of the game, yang ditentukan dan ditetapkan bersama. Istilah the rule of law dipelopori oleh Alfred Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang. Konsep ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Anglo-Amerika. Sedangkan Rechtsstaat diperkenalkan oleh Friedrich Julius Stoll, seorang ahli hukum Eropa kontinental. Konsep Rechtsstaat lahir setelah tumbuhnya paham tentang negara yang berdaulat dan berkembangnya teori perjanjian mengenai terbentuknya negara
yang dipelopori oleh J.J. Rousseau. Umar Syahnawaji menilai antara Reichstag dan rule of law memiliki basis yang sama, di mana konsep rule of law merupakan pengembangan dari konsep Reichstag. Adapun negara hukum Pancasila lebih dipahami sebagai negara hukum yang mendasarkan cita-citanya pada apa yang dikandung Pancasila. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan Pancasila merupakan cita hukum atau Reichstag. Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan legitimasi suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia. Baik, setelah kita mempelajari tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menjelaskan tentang konsep negara hukum dan demokrasi, kali ini kita akan membahas tentang menjelaskan unsur-unsur dan elemen negara hukum. Adapun unsur-unsur negara hukum dan demokrasi. Sebagai seorang ahli hukum Anglo-Amerika, Everdeen memperkenalkan 3 ciri penting setiap negara hukum, yaitu yang pertama, supremasi hukum, supremacy of law. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, persamaan kedudukan di hadapan hukum, equality before the law, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. 3, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Agak berbeda dengan DC, F. Julius Stahl mengatakan ada 4 elemen penting negara hukum. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia. Ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dan keempat, peradilan tata usaha negara. Dalam perkembangannya, International Commission of Jurists dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 65 juga merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law sebagai berikut. 1. Perlindungan konstitusional, artinya menjamin hak individu. Konstitusi harus pula menentukan cara atau prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak yang dijamin. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ketiga, kebebasan menyatakan pendapat. Keempat, kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. 5. Adanya pendidikan kewarganegaraan. Nah, menurut Jim Lee Asidik, pada konsepsi demokrasi di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi. Sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum, nomokrasi. Yang masing-masing prinsip dari kedua konsep tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan negara hukum yang demokratis atau demokratische Rechtsstaat. Dalam bentuk konstitusional disebut constitutional democracy. Sebut sebagai negara hukum yang demokratis karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum, dan prinsip-prinsip demokrasi. Yaitu 1. Adanya supremasi hukum, supremacy of law. Adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum. Yang kedua, adanya persamaan dalam hukum, equality before the law. Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Segala sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu, affirmative action. Yang ketiga, adanya azas legalitas, due process of law. Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau rule of procedures. Agar hal ini tidak menjadikan birokrasi terlalu kaku, maka diakui pula prinsip First Mason yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan diri valid regulations atau policy rules yang berlaku internal dalam rangka menjalankan tugas yang dibebankan oleh peraturan yang sah. Yang keempat, pembatasan kekuasaan.
Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Pembatasan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme check and balance antara cabang-cabang kekuasaan. 5. Organ-organ pemerintahan yang independen. Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti Bank Sentral, organisasi tentara, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lain. Independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi agar tidak dapat disalahgunakan oleh pemerintah. Yang keenam, adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Peradilan bebas dan tidak memihak, independent and impartial judiciary, mutlak keberadaannya dalam negara hukum. Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik oleh kepentingan jabatan politik maupun kepentingan uang atau ekonomi. Untuk menjamin kebenaran dan keadilan, tidak diperkenankan adanya intervensi terhadap putusan pengadilan. Ketujuh, peradilan tata usaha negara. Meskipun peradilan tata usaha negara adalah bagian dari peradilan secara luas yang harus bebas dan tidak memihak, namun keberadaannya perlu disebutkan secara khusus. Dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi negara-negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara. Keberadaan peradilan ini menjamin hak-hak warga negara yang dilanggar oleh keputusan-keputusan pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Keberadaan peradilan tata usaha negara harus diikuti dengan jaminan bahwa keputusan pengadilan tersebut ditaati oleh pejabat administrasi negara. Yang kedepan adalah peradilan tata negara, constitutional court. Di samping peradilan tata usaha negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi sebagai upaya memperkuat sistem check and balance antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara, mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. 9. Perlindungan hak asasi manusia. Adanya pelindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan HAM. Maka jika di suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau pelanggaran HAM tidak dapat diatasi secara adil, negara ini tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian bersifat demokratis, demokrasi restart, dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian, negara hukum yang dikembangkan bukan absolute restart, melainkan demokratis restart. 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, welfare restart. Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri baik yang dilembagakan melalui gagasan negara hukum maupun gagasan negara demokrasi, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam konteks Indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Ke-12 adalah transparansi dan kontrol sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan. Partisipasi secara langsung sangat dibutuhkan karena mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Ini adalah bentuk representation in ideas yang tidak selalu inherent dalam representation present. Pengaturan negara hukum dan demokrasi dalam Undang Dasar 1945. Kita masuk kepada topik yang ketiga, ya, di mana kita di sini disebutkan harus mampu menjelaskan. Yang ketiga ini kita mampu menjelaskan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, sudah kita bicarakan. Yang keempat yaitu pengaturan negara hukum dan demokrasi dalam Undang-Undang 45, dan juga nanti tutup dengan menjelaskan pelaksanaan negara hukum dan demokrasi di Indonesia.
Baik, sebagai topik yang keempat, ya kita melihat pengaturan negara hukum dan demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum secara konstitusional. Hal ini ditegaskan tentunya dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Bahkan secara historis negara hukum Reichsstaat adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal itu sesuai dengan alinea keempat muka Undang-Undang Dasar 45 menyatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Inilah prinsip demokrasi yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain pasal 1 ayat 2 juga menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat asalkan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam alinea 4 muka Undang-Undang Dasar 45 juga dinyatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat ini, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus dijamin adanya peran serta dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum dibuat berdasarkan prinsip demokrasi. Antara demokrasi dan demokrasi, jika dianut bersama-sama dalam satu negara akan melahirkan konsep negara hukum yang demokratis. Aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat itu disalurkan, dijalankan, dan diselenggarakan. Sebaliknya hukum harus mencerminkan kepentingan dan perasaan keadilan rakyat. Oleh karena itu hukum harus dibuat dengan mekanisme demokratis. Hukum tidak boleh dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan penguasa yang akan melahirkan negara hukum yang totaliter. Dengan demikian dalam konsep negara hukum yang demokratis kandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum. Sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara demokratis berdasarkan konstitusi. Demokrasi dan demokrasi menyatukan pendekatan kuantitatif dalam mekanisme demokrasi dan pendekatan logika kebenaran dan keadilan hukum berdasarkan kehendak seluruh rakyat yang tertuang dalam konstitusi. Sejak awal gagasan bentuk negara Indonesia Merdeka, salah satu gagasan sebagai dasar Indonesia Merdeka adalah paham konstitusionalisme dan negara hukum. Jika dikatakan bahwa adanya konstitusi merupakan konsekuensi dari penerimaan atas konsep negara hukum, maka pada saat para pendiri bangsa Republik ini menyusun sebuah konstitusi, berarti secara sadar mereka telah memilih konsep negara hukum. Hal itu karena adanya konstitusi sebagai norma hukum, berfungsi membatasi kuasa pemerintah agar tidak melanggar HAM dan melampaui kekuasaan yang diberikan konstitusi. Namun demikian, naskah Undang-Undang 1945 yang disahkan PPKI tidak memuat pernyataan jelas tentang negara hukum yang dianut Indonesia. Istilah Reichsstaat yang dilawankan dengan Machtstaat memang muncul dalam penjelasan Undang-Undang 45, tapi naskah penjelasan tersebut bukan merupakan hasil BPU PKI maupun PPKI. Naskah tersebut baru muncul menyertai naskah Undang-Undang 45 setelah diumumkan dalam Berita Negara tahun 46. Selain itu, penyebutan tersebut juga tidak memberikan penjelasan mengenai konsep negara hukum yang dianut. Dari istilah Reichsstaat yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang 45, seolah-olah orientasi negara hukum kita adalah pada tradisi Eropa kontinental. Namun kalau dilihat dari pasal-pasal HAM yang termuat dalam Undang-Undang 45, sebelum perubahan justru kental dengan muatan ciri-ciri the rule of law. Untuk melacak dasar konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimulai dari perdebatan Soekarno-Supomo di satu pihak dengan Hatta Yamin di pihak lain. Pada saat pembahasan Undang-Undang Dasar di BPU PKI, pelacakan tersebut dimulai dari pilihan atas bentuk pengakuan dan pelindungan HAM yang menentukan pilihan konsepsi negara hukum. Pada saat BPUKI membahas materi rancang konstitusi, Soekarno-Supomo dapat dipandang sebagai penganut HAM yang lebih menitik beratkan pada hak komunal, sehingga keduanya menolak gagasan Hatta dan Yamin untuk memasukkan pasal tentang HAM yang menjamin hak individu. Soekarno menyatakan, buanglah sama sekali paham individualisme itu. Janganlah dimasukkan dalam undang-undang dasar kita yang dinamakan Right of Citizen, sebagai yang dianjurkan Republik Prancis itu adanya. Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa? Groundwet menuliskan bahwa manusia bukan saja mempunyai kemerdekaan suara, kemerdekaan hak memberi suara, mengadakan persidangan berapat jika misalnya tidak ada social referendum yang demikian itu. Buat apa kita membuat groundwet kalau ia tak dapat mengisi perut yang mati kelaparan? Jikalau kita hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya. Supomo mengungkapkan hal senada sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Dasar kita tidak bisa memasukkan pasal-pasal yang tidak berdasarkan aliran kekeluargaan. Meskipun sebenarnya kita ingin sekali memasukkan, jikalau hal itu kita masukkan, sebetulnya pada hakikatnya Undang-Undang Dasar itu berdasar atas sifat perseorangan.
Dengan demikian sistem undang-undang dasar bertentangan dengan konstruksinya. Sementara itu Hatta dan Yamin mengusulkan dimasukkannya HAM dalam undang-undang dasar. Hatta menyatakan sebagai berikut. Ada baiknya dalam satu pasal, misalnya pasal mengenai warga negara, disebutkan juga di sebelah hak yang sudah diberikan kepadanya. Misalnya tiap warga negara jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebutkan di sini hak berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. Tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara tidak menjadi negara kekuasaan. Sedangkan Yamin menyatakan sebagai berikut, supaya aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan dalam undang-undang dasar seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan-alasan dimajukan untuk tidak dimasukkannya. Perdebatan tersebut pada akhirnya menghasilkan kompromi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, konsep negara hukum jelas tercantum dalam satu kalimat pada alinea 4 yang menyatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kalimat tersebut menyatakan bahwa negara Indonesia merdeka akan dijalankan berdasarkan hukum. Dalam hal ini ada Undang-Undang Dasar sebagai aturan hukum tertinggi. Konsep negara hukum tersebut untuk membentuk pemerintahan negara yang bertujuan baik untuk melindungi HAM secara individual maupun kolektif, tercermin dalam kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang kita sebut sebagai tujuan nasional. Maka secara filosofis pembukaan Dasar 45 merupakan modus vivendi, kesepakatan luhur bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa yang majemuk. Ia juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran yang di dalamnya muat pernyataan kemerdekaan, proklamasi, serta identitas diri dan pijakan melangkah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Dari sudut hukum, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang memuat Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum resign dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum, memberi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan. Dalam kedudukan yang demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila yang dikandungnya menjadi stat fundamental norms atau pokok-pokok kaidah negara yang fundamental dan tidak dapat diubah dengan jalan hukum, kecuali perubahan mau dilakukan terhadap identitas nasional yang dilahirkan pada tahun 1945. Hasil perdebatan yang menghasilkan kompromi juga dapat dilihat dari dimuatnya ketentuan HAM pada pasal 27, 28, 29, 30, 31 dengan rumusan yang juga memberikan pembatasan dengan ketentuan bahwa dalam pelaksanaannya akan diatur dengan undang-undang. Nah, adanya ketentuan HAM tersebut memberi kesan bahwa konsepsi negara hukum Indonesia berakar pada individualisme yang mengutamakan hak sipil dan hak politik seperti dikenal dalam konsep negara hukum formal yang berakar pada legisme. Namun, pada saat yang sama pula dapat dilihat bahwa ciri-ciri negara hukum material sangat kental mewarnai Undang-Undang 45. Adanya penggarisan tentang tujuan negara yang dengan jelas mengharuskan kesejahteraan umum dan menjadikan keadilan sosial sebagai salah satu prinsip kehidupan bernegara. Tak dapat memberi kesimpulan selain penegasan bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum material, tidak hanya bertugas menegakkan hukum dalam arti sempit adalah undang-undang, melainkan bertugas menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila. Ketentuan prinsipal terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 45, kemudian dielaborasi dalam batang tubuh antara lain terlihat dalam ketentuan pasal 22, pasal 33, dan pasal 34. Satu kesepakatan dasar ada perubahan Undang-Undang Dasar 45 pada sidang umum MPR ada tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian, cita hukum sebagai dasar sistem hukum nasional tidak mengalami perubahan, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di dalamnya terdapat Pancasila sebagai stat fundamental norm. Hal itu juga berarti bahwa konsepsi negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang dipengaruhi baik oleh konsepsi res stat maupun the rule of law. Negara Pancasila mengakui manusia sebagai individu yang punya hak dan kebebasan, tapi sekaligus mengakui bahwa secara fitrah manusia itu juga adalah makhluk sosial, tidak bisa menjadi manusiawi kalau tidak hidup bersama manusia-manusia lain. Dalam konsep keseimbangan yang seperti itu, maka Pancasila bukanlah penganut konsep individualisme yang memutlakkan hak dan kebebasan individu, tapi juga bukan penganut konsep kolektivisme yang mampu menyamakan semua manusia begitu saja tanpa menghargai hak dan kebebasan individu. Dalam konteks sistem hukum Pancasila berbeda dari sistem hukum Eropa kontinental yang hanya menekankan pada legisme, civil law, administrasi, kepastian hukum, dan hukum tertulis menjadi ciri-ciri Rekstag. Sistem hukum Pancasila juga berbeda dari sistem hukum Anglo-Saxon yang hanya menekankan pada peranan yudisial, common law, dan substansi hukum yang merupakan ciri-ciri rule of law. Dalam perubahan pasal-pasal Undang-Undang 45 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dicantumkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 diangkat dari ketentuan normatif penjelasan tanpa menyebutkan istilah sebagai predikat, baik itu res stat maupun the rule of law.
Perubahan Undang-Undang 45 juga mempertegas hak azazi yang bersifat individual, baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara, serta hak kolektif warga negara. Hak ini dijamin dalam Undang-Undang 45 pasca perubahan juga tidak hanya meliputi hak sipil dan politik, tapi juga hak ekonomi dan budaya. Konsep negara hukum Indonesia bertegas dengan pengaturan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang 45 pasca perubahan. Nyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim dibentuk komisi yudisial. Nah, uraian di atas menunjukkan bahwa konsepsi negara hukum di Indonesia tetap merupakan konsepsi sintetis dari beberapa konsep yang berbeda tradisi hukumnya. Dan kata lain dapat mengungkapkan bahwa negara hukum Indonesia diwarnai baik oleh konsep restat maupun the rule of law, baik negara hukum formal maupun negara hukum material yang selanjutnya beri nilai keindonesiaan sebagai nilai spesifik sehingga menjadi negara hukum Pancasila. Nah, demikianlah tentang selanjutnya pada pembahasan terakhir kita membahas tentang praktik negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Nah, dengan mengkaji perdebatan para pembentuk bangsa selanjutnya diwujudkan dalam naskah Undang-Undang 45 sebagai konstitusi negara Indonesia merdeka, kita dapat melihat bahwa membentuk dan mewujudkan negara hukum Indonesia sudah menjadi komitmen para pendiri bangsa. Komitmen tersebut tetap dipertahankan dipertegas dalam perubahan Undang-Undang 45 yang dituangkan dalam pasal 1 ayat 3. Ketentuan pelindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, pembatasan kekuasaan serta jaminan kemerdekaan kekuasaan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Komitmen konstitusional tersebut tentu saja hanya harus diurutkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun hingga saat ini kita masih melihat bahwa cita-cita hukum yang telah menjadi komitmen bersama tersebut belum sepenuhnya terwujud. Komitmen negara hukum ternyata belum diikuti penegakan hukum yang semestinya. Hukum belum ditempatkan sebagai sesuatu yang suprem sebagaimana yang diidamkan. Bahkan hukum juga telah dilanda krisis yang hebat berupa maraknya korupsi, konflik di daerah, dan tindakan kekerasan dalam bentuk main hakim sendiri. Hukum belum sepenuhnya menjadi tiang penyangga dan sarana membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkepastian dalam masyarakat tertib dan demokratis. Paling tidak terdapat dua persoalan besar yang harus diselesaikan dalam upaya mewujudkan negara hukum. Pertama adalah persoalan paradigmatik berupa ambiguitas orientasi atas konsepsi negara hukum. Kedua adalah persoalan politik berupa warisan birokrasi yang korup dan rekrutmen politik yang keliru. Persoalan paradigmatik merupakan persoalan yang sifatnya jangka panjang dan mendasar. Untuk mewujudkan negara hukum berorientasi pada keadilan dan kebenaran substansial, harus dilakukan pergeseran orientasi paradigma atas konsepsi negara hukum dari restat menjadi the rule of law, seperti yang banyak dikembangkan negara-negara Anglo-Saxon. Dengan paradigma ini, setiap upaya penegakan hukum akan mampu melepaskan diri dari jebakan formalitas prosedural, serta mendorong para penegak hukum untuk kreatif dan berani menggali nilai-nilai keadilan, serta menegakkan etika dan moral dalam masyarakat dalam setiap penyelesaian kasus hukum. Perubahan paradigma ini harus diartikan pula sebagai upaya mengembangkan rasa keadilan dan moral sebagai sukma hukum yang akan dibangun untuk masa depan negara hukum Indonesia. Untuk melakukan pergeseran paradigma yang saat ini sangat terbuka dilakukan oleh sebab adanya perubahan dalam 45 tidak lagi secara eksplisit menyebut restat sebagai acuan negara hukum Indonesia. Istilah restat yang dulu secara resmi terdapat di dalam penjelasan Undang-Undang 45 sekarang sudah dicantumkan lagi. Bahkan orientasi negara hukum terhadap keadilan dapat dilihat pada rumusan Pancasila pasal 24 mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka, menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum dan keadilan. Begitu juga dengan pasal 28 menjamin hak setiap orang mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Orang berhak atas pengakuan, jaminan pelindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan persoalan politik yang kita hadapi saat ini adalah masih kuatnya birokrasi yang korup sebagai warisan masa lalu. Serta masih banyak aktor politik dan birokrat lama yang kemudian menghambat upaya penegakan hukum. Atau politik lama yang terus membangun sistem korup yang masih banyak yang aktif dalam politik dan pemerintahan dan menggunakan baju politik yang baru. Bersama dengan itu muncul pula aktor politik baru yang ternyata juga korup karena memaknai kehadirannya di pentas politik sebagai kesempatan melakukan balas dendam politik atau untuk menikmati apa pada masa lalu tidak dapat dinikmati karena dominasi kekuasaan politik tertentu. Pertemuan antara pemain lama dan pemain baru yang sama-sama terindikasi korup itu mensinergikan munculnya banyak korupsi dan kolusi baru di bawah birokrasi dan prosedur-prosedur yang memang korup. Nah, persoalan tersebut harus diselesaikan dengan upaya reformasi birokrasi agar segera bersih dan sistem prosedur dan pejabat-pejabat yang korup. Keyakinan bahwa salah satu kunci penting keberhasilan reformasi adalah reformasi birokrasi saat ini belum diwujudkan dalam langkah nyata dan tegas. Sedangkan untuk mengatasi kasus-kasus kekayaan dan pelanggaran HAM warisan masa lalu, kiranya perlu segera diselesaikan dengan sebuah keputusan politik yang tegas untuk memutuskan hubungan dengan kasus-kasus peninggalan masa lalu. Ada dua cara yang dapat dipilih untuk memutus hubungan tersebut. Pertama, melakukan amputasi atas pejabat birokrasi.
terutama birokrasi penegak hukum yang berada pada usia nilai tertentu melalui undang-undang lustrasi agar tindakan hukum dapat dilakukan secara tegas dan lugas. Tanpa amputasi secara besar-besaran, akan terus muncul kesulitan menyelesaikan kasus-kasus lama melibatkan mereka yang bertugas untuk melakukan tindakan hukum. Kedua, melakukan pemutihan dan memberikan pengampunan secara nasional pardon atas pelaku pelanggaran di masa lalu dengan alasan bahwa sangat sulit melakukan penyelesaian secara tegas berdasarkan hukum atas kasus yang begitu banyak dan rumit yang dilakukan oleh mereka sebagai akibat dan sistem yang memaksa ketika itu. Alasannya yang bisa ditambahkan untuk melakukan pemutihan ini adalah undang-undang lustrasi mungkin sulit ditetapkan berhubung pembuatan undang itu pasti melibatkan mereka yang akan terkena amputasi. Maka pilihan kebijakan tampaknya lebih realistis adalah pemutihan atau pengampunan lebih dulu dengan catatan bahwa setiap pelanggaran setelah pemutihan dilakukan harus dijatuhi hukuman berat dengan cepat dan terbuka. Selain itu, untuk menjamin tampilnya aturan politik yang kapabel dan kredibel, rekrutmen politik atau lembaga perwakilan perlu dipayungi dengan sistem pemilu yang lebih sesuai, misalnya proporsional terbuka atau bahkan sistem distrik, dan mempertahankan pemilihan pejabat politik dalam semua tingkatan dengan sistem pemilihan langsung. Sistem seperti ini memang tidak sempurna dan tidak menjamin kebaikan sampai 100%, tapi ia dapat meminimalkan kecurangan berupa politik, uang, kolusi, dan nepotisme dalam rekrutmen politik. Terkait dengan sistem pemilihan presiden secara langsung harus disertai dengan instrumen atau subsistem rekrutmen pejabat yang mendorong presiden dapat membentuk zakon kabinet ahli, bersih, dan profesional dengan membebaskannya dari belenggu transaksi politik, kompensasi, dan dukungan. Untuk itu juga diperlukan penataan sistem kepartaian, terutama menuju jumlah partai yang tidak terlalu banyak. Baik, demikianlah inti perkuliahan kita pada hari ini. Kita sudah membahas tentang materi yang keempat pada pertemuan yang kelima ini, di mana beberapa poin yang harus bisa disimak dan dipahami sehingga nantinya dapat menjawab salah satu dari tujuan pembelajaran kita ini, di mana ada beberapa tujuan ya telah kita sampaikan di awal, yaitu tujuan pelajaran kita ada 5: menjelaskan sejarah lahirnya konsep negara hukum dan demokrasi, menjelaskan unsur-unsur dan elemen negara hukum, menjelaskan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, menjelaskan pengaturan negara hukum dan demokrasi dalam Undang-Undang 45, dan menjelaskan pelaksanaan negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Mudah-mudahan salah satunya menjadi suatu pemahaman yang paripurna bagi Anda semua yang menyimak materi ini dan dapat menjelaskannya dengan bahasanya sendiri, dengan pemahamannya sendiri, untuk berguna nanti sebagai penambah ilmu dan wawasan. Demikian pertemuan kita kali ini, sampai jumpa di kesempatan akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.